Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mirayani dari kelompok 6. Saya akan menyampaikan pemateri lanjutan tentang perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. 5 dimensi perjuangan menurut Alka Pringgo Dikdo pada tahun 1991. Yang pertama yaitu pergerakan politik, pergerakan serikat pekerja, pergerakan keagamaan, pergerakan wanita, pergerakan pemuda. Pergerakan pada masa penjajahan dibagi dalam menurun kurun waktu. Yang pertama yaitu pada masa 1908 sampai 1920. Ada 3 jenis pergerakan politik pada masa 1908 sampai 1920. Yang pertama yaitu organisasi-organisasi Indonesia yang meliputi organisasi Budi Utomo, organisasi serikat pekerja. Yang ketiga perkumpulan-perkumpulan berdasarkan kedaerahan. Yang kedua yaitu perkumpulan campuran, yakini bangsa Indonesia bukan bangsa Indonesia, seperti Insulin Nasional Indis Partit, De Indis Partit Dewesdeker, Indis Sosial Demokratis Vereniging Sneflit, Indis Sosial Demokratis Partis. Yang ketiga yaitu perkumpulan campuran yang bertujuan Indonesia tetap dalam Ikatan Negeri Belanda. Pergerakan politik pada masa 1920 sampai 1930 yaitu yang meliputi Partai Komunis Indonesia, Sarekat Islam Indonesia, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Study Club, Partai Nasional Indonesia, perkumpulan yang berdasarkan kedaerahan dan golongan berdasarkan keagamaan. Sedangkan pada masa 1930 sampai 1942 meliputi Pendidikan Nasional, Partai Indonesia Perindro, Partai Persatuan Indonesia, Budi Utomo, Partai Rakyat Indonesia, Persatuan Bangsa Indonesia, Partai Indonesia Raya, PSSI, Pari Penyedar, PIII, dan PSSI. Kedua yaitu perkumpulan berdasarkan keagamaan, perkumpulan berdasarkan kedaerahan, golongan berdasarkan keagamaan, yaitu GAPI dan Majelis Rakyat Indonesia. Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, program kerja berdasarkan peraturan yang ada. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang dilatar belakangi oleh Dr. Andus Wahidin Sudirohosodo. Ada 3 kongres organisasi Budi Utomo. Yang pertama yaitu pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Kongres berhasil menetapkan perkumpulan yang selaras atau harmonis bagi negara dan bangsa, terutama memajukan pertanian, peternakan, perdagangan, kebudayaan, kesenian, dan ilmu. Dalam rapat 5-6 Agustus 1915 di Bandung, Budi Utomo menetapkan mosi yang perlunya milisi untuk Indonesia tetap harus melalui parlemen atau anggota DPR untuk dibentuknya undang-undang. Volksraad dibentuk pada tahun 1917. Budi Utomo menetapkan sebuah program politik yang bercita-citakan mewujudkan pemerintahan parlemen berasaskan kebangsaan. Selanjutnya, kongres yang kedua yaitu Sarekat Islam didirikan di Solo pada tahun 1911 oleh Haji Samanudin. Semula namanya Serikat Dagang Islam atau disebut dengan SDI, berdasarkan kooperasi yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bawah panji Islam sebagai agama pemeluk yang paling terbesar di Indonesia. Lahirnya Serikat Islam lebih banyak dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu perdagangan bangsa Tionghoa yang telah banyak menghambat perdagangan di Indonesia, seperti contohnya yaitu bahan-bahan batik
dan tingkah laku sombong orang Tionghoa. Yang kedua yaitu semakin meningkatnya penyebaran agama Kristen di tanah air dan adanya ucapan penghinaan parlemen Belanda dengan tipisnya kepercayaan beragama orang Indonesia. Yang ketiga yaitu cara adat istiadat lama yang terus dipakai di daerah yang makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan. Sampai pada tahun 1912, Sarekat Islam tidak mencantumkan tujuan politik, karena dalam anggaran dasarnya, pada saat itu pemerintah Belanda melarang mendirikan partai politik. Hal ini ditegaskan dalam Kongres pertama Sarekat Islam pada tanggal 26 Januari 1913 di Surabaya, yang dipimpin oleh Tjokro Minoto, bahwa Sarekat Islam bukan partai politik dan tidak beraksi melawan pemerintah Belanda. Adapun tujuan dalam anggaran dasar pun mengalami perluasan, yakni memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan pengajaran. Yang kedua yaitu memajukan menurut perintah agama dan menghilangkan paham-paham. Selanjutnya Kongres ketiga di Bandung pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 dinamakan Kongres Nasional Pertama. Kongres yang dipimpin oleh Tjokro Minoto mencantumkan istilah nasional, bahwa Sarekat Islam menuju ke arah persatuan yang teguh dari golongan bangsa Indonesia. Sementara itu, National Indis Party atau NIP dan Indis Sosial Demokratik Vereniging yang berdasarkan sosialisme kiri tidak banyak mendapat anggota. Mulai melihat keberhasilan Sarekat Islam sebagai organisasi rakyat dan berusaha mendapatkan pengaruh dalam Sarekat Islam. Upaya mempengaruhi Sarekat Islam oleh Semaun dan Darsono yang beraliran sosialisme kiri. Hal ini terungkap pada Kongres kedua di Jakarta pada tahun 1917 yang menetapkan secara tegas bahwa pemerintah sendiri sebagai tujuan perjuangan terhadap penjajahan dan menentang semua penghisapan oleh kapitalisme yang buruk. Akibat dari gerakan ini, jumlah anggota Sarekat Islam menurun di bawah pengaruh Semaun dan Darsono, berubah menjadi Sarekat Islam Merah, akhirnya menjadi Partai Komunis. Selain organisasi yang bersifat nasional, ada pula organisasi atau perkumpulan-perkumpulan berdasarkan kedaerahan, yaitu Pasundan, Sarekat Sumatera, perkumpulan-perkumpulan orang Ambon, dan perkumpulan orang Minahasa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.